everyone, how are you today? So, kali ini kita akan lanjut ke bagian kedua dari sesi penambahan vocabulary untuk kalian, oke? Saat ini kita akan belajar tentang vocabulary yang ada di dapur. Mari kita simak ya. Yang pertama, ada furniture in the kitchen. Furniture in the kitchen yang artinya perabot dapur. Kemudian ada larder. Larder yang artinya lemari makan. Lalu ada dishwasher. Dishwasher yang artinya mesin pencuci piring. Kemudian ada oven. Oven atau microwave. Microwave yang artinya alat pemanggang. Kemudian ada refrigerator. Refrigerator yang artinya kulkas. Lalu ada sink. Sink yang artinya wastafel. Kemudian rice cooker. Rice cooker artinya penanak nasi. Lalu ada frying pan. Frying pan yang artinya wajan penggorengan. Kemudian ada saucepan. Saucepan yang artinya panci. Dan yang terakhir ada chopping board. Chopping board yang artinya talenan atau papan cincang. Dan ada kitchen cabinet. Kitchen cabinet yang artinya lemari dapur. Lalu ada stove. Stove artinya kompor. Kemudian ada spoon. Spoon yang artinya sendok makan. Kemudian ada fork. Fork yang artinya garpu. Lalu ada spatula. Spatula yang artinya sendok memasak. Kemudian ada blender. Blender yang artinya alat penggiling. Lalu ada mixer. Mixer yang artinya alat pengaduk. Kemudian ada knife. Knife. Ingat ya, bacanya hanya dihilangkan jadi knife, bukan knife. Yang artinya pisau. Kemudian ada tray. Tray yang artinya nampan. Lalu ada napkin. Napkin yang artinya serbet. The next one ada plate. Plate artinya piring. Lalu ada saucer. Saucer yang artinya cawan. Lalu ada glass. Glass yang artinya gelas. Kemudian ada cup. Cup yang artinya cangkir. Lalu ada salt. Salt yang artinya garam. Kemudian ada pepper. Pepper yang artinya merica. Lalu ada bowl. Bowl yang artinya mangkok. Kemudian ada chopsticks. Chopsticks yang artinya sumpit. Lalu ada jug. Jug yang artinya kendi atau guci. Biasanya untuk wadah minum. Kemudian ada kettle. Kettle yang artinya ceret. Berikutnya ada aluminium foil. Aluminium foil yang artinya kertas aluminium. Lalu ada apron. Apron yang artinya celemek. Kemudian ada baking dish. Baking dish yang artinya loyang. Lalu ada baking sheet pan. Baking sheet pan yang artinya loyang panggang. Kemudian ada steamer. Steamer yang artinya kukusan. Lalu ada basket. Basket yang artinya keranjang. Kemudian ada beater. Beater yang artinya pemukul. Lalu ada bottle. Bottle yang artinya botol.
Kemudian ada bottle opener. Bottle opener yang artinya pembuka botol. Dan yang terakhir ada cutlery. Cutlery yang artinya peralatan makanan. Berikutnya ada broom. Broom yang artinya sapu. Lalu ada mop. Mop artinya kain pel. Kemudian ada bread basket. Bread basket yang artinya keranjang roti. Lalu ada butter dish. Butter dish yang artinya piring mentega. Kemudian ada cake pan. Cake pan yang artinya pemanggang kue. Lalu ada cake slice. Cake slice yang artinya pengiris kue. Kemudian ada can opener. Can opener yang artinya pembuka kaleng. Lalu ada carafe. Carafe yang artinya tempat menyimpan minuman. Kemudian ada carving knife. Carving knife yang artinya pisau pemotong daging. Biasanya pisau ini yang besar ya, bukan yang biasa dipakai di rumah. Lalu ada casserole dish. Casserole dish yang artinya piring saji besar. The next one ada freezer. Freezer artinya lemari pendingin atau kulkas. Kemudian ada chop. Chop, alat pemotong. Oh iya, yang lemari ini, yang freezer ini biasanya untuk es batu ya, beda sama kulkas yang untuk penyimpan makanan. Oke? Oke, kita lanjut. Berikutnya ada chopper. Chopper adalah pisau panjang. Lalu ada chopping block atau cutting board. Chopping block, cutting board artinya telunan. Lalu ada garlic press. Garlic press yang artinya penghancur bawang putih. Kemudian ada citrus juicer. Citrus juicer yang artinya pemeras jeruk. Lalu ada cling film atau plastic wrap. Biasanya kita menggunakan istilah plastic wrap yang artinya plastik pembungkus. Biasanya ada di rumah sakit atau untuk membungkus buah-buah di toko atau supermarket. Lalu ada coffee machine. Coffee machine yang artinya mesin pembuat kopi. Kemudian ada dish rack. Dish rack yang artinya rak piring. Lalu yang terakhir ada dish soap. Dish soap adalah sabun pencuci piring. The next one. Berikutnya, kakak akan memberitahu kalian vocabulary khusus untuk pakaian. Siapa nih yang suka koleksi baju-baju? Nah, udah tahu belum arti bahasa Inggris dari baju-baju yang kalian pakai? Kalau belum, mari kita simak, oke? Berikutnya, ada laundry hamper. Laundry hamper yang artinya tempat atau keranjang baju kotor. Lalu ada shirt. Shirt artinya kemeja. Berikutnya ada t-shirt. T-shirt artinya baju kaos atau baju kaos oblong. Lalu ada dress. Dress artinya gaun. Lalu ada bathing suit. Bathing suit yang artinya pakaian renang. Lalu ada bed clothes. Bed clothes yang artinya sarung bantal, spray, dan lain-lain. Lalu ada blouse. Blouse yang artinya blus. Berikutnya ada blazer. Blazer yang artinya jaket luaran. Kemudian ada jeans. Jeans yang artinya celana jeans. Lalu ada trousers. Trousers yang artinya celana panjang. Next one, kemudian ada pajamas. Pajamas artinya piyama. Lalu ada sweater. Sweater artinya sweater. Kemudian ada jumper. Jumper artinya baju hangat. Biasanya
Kalau jumper ini suka ada tudungnya. Kemudian ada skirt. Skirt artinya rok. Lalu ada long skirt. Long skirt artinya rok panjang. Kemudian ada coat. Coat yang artinya jas atau mantel. Lalu ada raincoat. Raincoat adalah jas hujan atau mantel hujan. Kemudian ada overcoat. Overcoat yang artinya baju dingin atau mantel. Lalu ada suit. Suit, setelan pakaian. Biasanya kalau untuk suit ini sering digunakan di acara yang formal. Apalagi untuk para kaum lelaki ya. Berikutnya ada jacket. Jacket yang artinya jaket. The next one ada shorts. Shorts yaitu celana pendek. Yang kedua ada scarf. Scarf yang artinya selendang. Berikutnya ada shawl. Shawl yang artinya sial. Lalu ada tights. Tights yang artinya celana yang ketat atau celana legging. Lalu ada paket. Paket atau saku. Berikutnya ada uniform. Uniform atau seragam. Lalu ada belt. Belt yang artinya ikat pinggang. Kemudian ada socks. Socks yang artinya kaos kaki. Lalu ada boots. Boots yang artinya sepatu boot. Lalu ada trainers. Trainers yaitu sepatu olahraga. Jadi macam-macam sepatu itu nggak cuma shoe ya, tapi bisa dibilang boot, trainers, heels dan sebagainya. Mari kita saksikan berikutnya. The next one ada shoes. Shoes artinya sepatu. Lalu ada sandals. Sandals artinya sandal jepit. Lalu ada slippers. Slippers yaitu sandal. Bedakan antara sandals dengan slippers. Jika sandals itu sandal jepit, kalau slippers itu sandal yang selop atau tidak ada jepitnya di sini. Berikutnya ada gloves. Gloves yang artinya sarung tangan. Lalu ada leggings. Leggings artinya legging. Kemudian ada costume. Costume yang artinya kostum. Lalu ada put on. Put on yang artinya memakai. Lalu ada wear. Wear yang juga artinya memakai. Bedakan antara put on dengan wear. Kalau put on biasanya baju yang digunakan atau mau digunakan. Kalau wear, kamu sudah menggunakan pakaian itu. Kemudian get dress. Get dress adalah berpakaian. Nah, pas persiapan itu kamu melakukan get dress. Yang terakhir ada take off. Take off adalah kegiatan saat kamu membuka pakaian atau melepas baju. The next one ada cardigan. Cardigan artinya rompi lengan panjang. Berikutnya ada cuffs. Cuffs artinya manset. Lalu ada earmuffs. Earmuffs atau alat penutup telinga. Kemudian ada fez. Fez artinya kopiah atau peci. Lalu ada turban. Turban atau surban, kain di kepala. Lalu ada tunic. Tunic artinya baju jubah. Lalu berikutnya ada veil. Veil yang artinya jilbab atau kerudung. Kemudian ada vest. Vest yang artinya
rompi. Lalu ada sarung. Sarung yang artinya sarung. Kemudian ada outfit. Outfit, pakaian luaran. Untuk outfit ini biasanya dilihat dari atas sampai ke bawah. Makanya ada istilah outfit of the day. Berikutnya ada leggings. Leggings atau legging. Lalu ada tank top. Tank top atau baju singlet, khususnya untuk wanita ya. Kemudian ada underwear. Underwear yang artinya pakaian dalam. Lalu ada underpants. Underpants atau panties. Panties yang artinya celana dalam atau celana wanita. Berikutnya ada bra atau brassiere. Bra, brassiere yang artinya bra. Kemudian ada bikini. Bikini yang artinya pakaian renang wanita. Bedakan ya, mana bra, mana bikini. The next one ada backpack. Backpack yang artinya tas ransel. Kemudian ada handbag. Handbag yang artinya tas tangan atau tas jinjing. Lalu ada high heels. High heels yang artinya sepatu hak tinggi. Kemudian yang terakhir ada helmet. Helmet. Helmet yang artinya helm atau pelindung kepala. Nah, setelah kita belajar tentang alat-alat yang di rumah, kemudian nggak cocok nih kalau misalnya kita belum belajar tentang aksesoris yang biasanya kita pakai. So, we turn to the next part, yaitu tentang aksesoris. Mari kita lihat. Yang pertama, aksesorisnya ada a gate. A gate yang artinya batu akik. Lalu ada earring. Earring yang artinya anting-anting. Kemudian ada jewelry. Jewelry yang artinya perhiasan. Perhatikan ya pronounce-nya, jewelry. Lalu ada bracelet. Bracelet yang artinya gelang. Kemudian ada bro. Bro yang artinya bros. Lalu ada glasses. Glasses yang artinya kacamata. Kemudian ada sunglasses. Sunglasses yang artinya kacamata hitam. Lalu ada goggles. Goggles yang artinya kacamata debu. Kemudian ada hairpin. Hairpin yang artinya jepit rambut atau jepit rambut. Lalu ada necklace. Necklace yang artinya kalung. Kemudian ada diamond. Diamond artinya intan atau berlian. Lalu ada pearl. Pearl yang artinya mutiara. Kemudian ada ring. Ring yang artinya cincin. Lalu ada hair ribbon. Hair ribbon yang artinya pita rambut atau kunci rambut. Lalu ada hair roller. Hair roller yang artinya roll rambut. Lalu ada headcraft. Headcraft yang artinya bandul. Kemudian ada pendant. Pendant yang artinya liontin. Lalu ada belt. Belt yang artinya tali pinggang atau sabuk. Kemudian ada hat. Hat, bukan hat ya, tapi hat yang artinya topi. Lalu ada watch. Watch atau arloji. Arloji yang artinya jam tangan. Nah, itulah ya yang kita pelajari hari ini tentang kosakata di rumah kita. Semoga kalian bisa belajar dan bisa improve skill kalian dalam berbahasa Inggris. Semoga membantu dan stay safe.